Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 66. Bab 336 Kekuatan sejati dari kedua pihak. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meski terlihat ganas. Teknik Dou kelincahan, kawanan terbang, memang sesuai dengan namanya." Ah. Famha di sampingnya mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk mendandani gadis itu selama 3 tahun ini. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas Dousi. Cek. Sungguh metode yang luar biasa untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia Sekte Awan Berkabut memang luar biasa. Jia Xingtian dan Famha tersenyum. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin Sekte Awan Berkabut berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid Sekte Awan Berkabut biasa. Selain itu, Sekte Awan Berkabut juga memiliki bantuan Raja Pil Guheh. Menambahkan semua ini ke dasar yang kuat Nalan Yanran, tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadousi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penggaris hitam besar di tangannya juga agak aneh. Famha menatap penguasa Xuan berat di tangan Xiao Yan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan saat kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki beban. Apakah kalian berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, tidak hanya kecepatannya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan Douqinya langsung menjadi lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan saat Xiao Yan mendarat di tanah benar-benar diamati olehnya sedetail itu. Iya. Mendengar kata-kata Jia Xingtian, Famha mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari kelihatannya sekarang, kompetisi ini akan menjadi kompetisi yang sulit. Tapi yang membuatku penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan oleh anak kecil ini? Dia benar-benar bisa melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Sekte Awan Berkabut, dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak yakin saat dia berkata dengan lembut. Saya tidak tahu. Asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya jadi kami tidak pernah menyelidikinya. Famha menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata. Gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan aslinya. Nalan Yanran yang perlahan jatuh dengan aneh melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya terbalik di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau keras dengan cara yang ringan dan lincah. Mengamati Nalan Yanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah, desahan lega tanpa sadar terdengar di seluruh alun-alun. Mata cantik Nalan Yanran serius. Dia menatap Xiao Yan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku, setidaknya, percaya bahwa kamu bukan lagi tuan muda klan Xiao yang tidak berguna sejak saat itu." Xiao yang tidak memberikan jawaban atas kata-kata Nalan Yanran yang agak meratap. Dia hanya mengangkat matanya dan menatap dengan acuh tak acuh padanya. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak di dalam Nalan Yanran, dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuan aslinya? Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya.
Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin padat saat tatapannya menatap Xiao Yan. Tapi aku saat ini mewakili sekte awan berkabut. Saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Saat suara Nalan Yanran perlahan jatuh, jubah di tubuhnya dan rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak meski tidak ada angin. Kehadiran yang kuat secara bertahap muncul dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid sekte awan berkabut di sekitarnya melebarkan mulut mereka karena terkejut. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar. Ki ini, apakah Nalan Siji telah maju menjadi Dadhousi? Melihat ekspresi murid-murid sekte awan berkabut di sekitar, tampaknya bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya Nalan Yanran. Sungguh tidak terduga bahwa keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadhousi pada usia seperti itu. Dia benar-benar mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Ji setelah mengamati Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung rasa iri. Meskipun Mu Chen saat ini adalah bintang 9 Housi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadhousi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan. Keponakan Mu Chen juga tidak lemah. Nalan Ji tersenyum dan memberikan respon yang sopan. Kekuatan yang tiba-tiba ditunjukkan Nalan Yanran juga menyebabkan dia menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kalah dalam kompetisi ini hari ini, tidak hanya sekte awan berkabut akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Apalagi, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan penerus masa depan sekte awan berkabut menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah lama Nalan Ji. Perempuan ini. Saat dia perlahan melepaskan napas, Nalan Ji menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, "Ah, keponakan Xiao, maafkan aku. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak kerumitan bagi Nalan Yanran. Saya khawatir kami hanya bisa salah Anda. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk memberi kompensasi kepada klan Xiao." Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, ternyata ia tidak optimis Xiao Yan mampu memenangkan kompetisi ini. Namun, seseorang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini bahkan belum genap 20 tahun. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadhousi pada usianya sangat besar. Bagaimanapun, dia tidak mendapat dukungan dari faksi besar seperti sekte awan berkabut di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil semangat hijau 3 garis, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadhousi. Sayangnya, situasi Xiao Yan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran Nalan Ji ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit di kejauhan, menyebarkan kabut tipis yang menyelimuti alun-alun. Itu menyinari tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid sekte awan berkabut duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu dan pancaran sinar matahari dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka melakukan gerakan sedikit pun. Ketahanan orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dipuji oleh Xiao Yan meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte awan berkabut. Melihat bagaimana mereka dapat melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu, sekte awan berkabut benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasi kosongnya untuk berdiri di atas kekaisaran Jiamha selama bertahun-tahun. Di atas platform batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 pria tua berjubah putih plas menyipitkan mata lama mereka saat mereka melihat 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Tetua pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran dipaksa untuk menggunakan kekuatan aslinya. Di sisi lain, anak kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya membawa sedikit kekhawatiran. Pola pikirnya memang cukup bagus.
Jari Yunleng dengan lembut menyapu beberapa debu yang tidak ada di jubahnya saat dia berkata dengan santai. Tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana seseorang bisa mengandalkan mentalitas mereka. Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat kami orang tua merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah memberinya beberapa teknik rahasia sekte. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu, setidaknya, agak tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalan Yanran sekarang. Kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatan aslinya, pertempuran ini sepertinya akan segera berakhir. Setelah kita mengusir anak kecil itu dari klan Xiao, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lebih lama lagi. Kata Yunleng samar. Mendengar kata-kata Yunleng seperti ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Geye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, sangat mengejutkan bahwa Geye adalah orang yang menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi wajahnya sepertinya Xiao Yan di tempat terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Geye berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda sebelumnya sebenarnya samar-samar tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di dalam kota Yan saat itu. Mustahil. Pria misterius itu adalah Dou Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat langit, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, ingin membuang pikiran konyol dalam benaknya. Namun, kedua wajah itu terus perlahan bergabung. Pada satu contoh, ketika kedua wajah itu benar-benar digabungkan, seluruh tubuh Geye gemetar. Dia menghembuskan nafasnya yang kasar saat dia pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. "Apa kamu baik-baik saja?" 10 lebih tua dari sekte awan berkabut menyaksikan wajah Geye yang dipenuhi keringat dingin dengan heran saat mereka menyatukan alis dan bertanya. "Tidak apa." Geye menelan seteguk air liur yang masuk ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan bertengkar hebat dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, dia paling banyak berada di kelas Dousi. Tidak peduli apa, dia pasti bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengatupkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus mengalihkan pandangannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran Nalan Yanran yang meningkat dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadousi. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu diarahkan ke Xiao Yan dari jauh dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam. Seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang Dadousi. Mari mulai bersiap untuk keluar semua. Xiao Yan memutar lehernya dan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya menahan penguasa Xuan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke dalam tanah. Douki berwarna hijau di tubuhnya seperti nyala api yang tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Douki menghilang dan armor Douki berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Armor Douki? Orang ini sebenarnya juga seorang Dadousi? Tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang akan menyebabkan orang terkejut. Mengamati baju besi yang tampaknya terdiri dari zat substansial, gelombang suara yang dibuat saat menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 337 Pertarungan Intens. Ini akan menyenangkan sekarang.
Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtian menatap armor Dou Qi di tubuh Xiao Yan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya terkejut dan takjub. Armor ini hanya dalam bentuk bayi, tapi terlepas dari bagaimana seseorang menaruhnya, bisa memanggilnya berarti orang itu sudah memasuki kelas Dado Usi. Merefleksikan apa yang dia lihat dari titik ini, ternyata jarak antara kekuatan Xiao Yan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang membuat Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana anak kecil dari klan Xiao ini, yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, bisa dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun yang singkat ini. Orang harus tahu bahwa di belakang Nalan Yanran ada makhluk besar yang dikenal sebagai Sekte Awan Berkabut yang merawatnya dan memberikan dukungan. Anak muda ini bukanlah orang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang satu sama lain. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata yang lain. Di sisi lain, wajah Nalanji yang baru saja rileks sesaat, sekali lagi menegang. Matanya menatap tajam ke armor Dou Qi di tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan menutup matanya dan ekspresi wajahnya menunjukkan kepahitan. Kali ini, Nalanji benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah untuk membatalkan pertunangan, orang muda yang mengandalkan dirinya sendiri saat dia berubah menjadi Dado Usi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat akan menjadi menantu yang merupakan klan Nalan. Akan sangat puas dengan. Di masa lalu, Nalanji sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Perjanjian yang dibuatnya dan kakek Xiao Yan adalah sesuatu yang membuatnya merasa terhina setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang mau membiarkan cucunya sendiri yang luar biasa menikah dengan tuan muda klan Xiao yang hanyalah orang yang tidak berguna saat itu? Sekarang, bagaimanapun, pemuda yang telah mengungkapkan ujung tajamnya di depan Nalanji menyebabkan Nalanji dengan jelas melihat potensi menakutkan yang terkandung dalam tubuh mantan. Nilai yang bisa dibawa oleh potensi seperti itu di masa depan jauh melebihi batas yang bisa dibayangkan Nalanji. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti Sekte Awan Berkabut yang mendukung Xiao Yan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan seperti itu dari belakang, Xiao Yan, bagaimanapun, masih bisa dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam waktu 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, mengerikan. Karena itu, hanya pada saat inilah Nalanji benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang diderita klan Nalan melalui tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu. Seorang Dado Usi yang bahkan belum berusia 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Seorang Dowang cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melonjak? Bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Saat dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalanji semakin pekat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Xiao Ling, kamu memiliki cucu yang baik. Di sampingnya, Mu Chen dan beberapa kepala fraksi yang berbeda menatap ekspresi pahit Nalanji. Meskipun mereka cukup bijaksana untuk tidak menusuk luka orang lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan Sekte Awan Berkabut semakin dekat. Hal ini menyebabkan banyak kelompok di ibu kota menjadi sedikit takut. Kehilangan klan Nalan adalah sesuatu yang membuat banyak orang senang melihatnya. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 orang tua berjubah putih terkejut sampai mereka bingung ketika mereka melihat baju besi Dou Qi yang tiba-tiba dipanggil Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, mereka berangsur pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka sangat meremehkan orang yang pernah menjadi sampah klan Xiao ini. Tetua pertama, ini, seorang pria tua berjubah putih sedikit mengernyit saat dia berbisik. Kita lihat saja. Tidak banyak perubahan di wajah Yun Leng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa tetua lainnya.
Tatapannya tertuju pada punggung kurus pemuda di alun-alun dan perlahan berbicara. Meskipun kekuatannya telah melebihi ekspektasi saya, masih ada celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Dou yang dipraktikkan Nalan Yanran semuanya adalah yang canggih di sekte awan berkabut kami. Pada titik ini, saya ragu bahwa anak kecil tanpa nama itu bisa dibandingkan dengannya. Mari kita tonton dengan tenang. Tatapan Yun Leng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tapi tangan yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya terkepal erat. Dia tampaknya merasakan semacam ketidaknyamanan. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiao Yan. Ketidakpedulian di wajah cantiknya akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dado Usi dari seseorang yang bahkan bukan Do Usi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari Sekte Awan Berkabut dan Raja Pil Guheh, tidak bisa tidak merasa tertegun. Nalan Yanran perlahan menghirup udara dingin yang agak sedingin es. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai menganggap Xiao Yan dengan serius. Nalan Yanran dengan erat memegang pedang panjangnya. Kali ini, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Pemuda di depannya yang pernah dia anggap sebagai makhluk tidak berguna ini, layak menggunakan semua usahanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Pedang panjang itu bergetar dan deringan pedang yang jelas terdengar. Setelah pedang berdering, douki berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, douki menghilang dan armor douki hijau pucat yang halus menutupi tubuh cantiknya yang indah. Armor douki yang dipanggil Nalan Yanran tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan yang dimiliki Xiao Yan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat terbungkus oleh pelindung tubuh yang ketat itu. Itu memancarkan keindahan dari jiwa heroik, menyebabkan dia, yang awalnya merupakan titik fokus dari tempat itu, menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua baju besi douki mereka serupa, baju besi douki Nalan Yanran jelas jauh lebih halus jika seseorang membandingkan penampilan luar mereka. Di sisi lain, Xiao Yan tampak sedikit kasar. Dari sini, orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Dado Usi, masih ada celah di antara kekuatan mereka. Douki yang kuat melonjak maju dalam jalur Ki Nalan Yanran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan dengan lembut ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiao Yan saat semua orang menyaksikan. Jarak antara mereka berdua hanya 10 meter. Untuk kecepatan Nalan Yanran, ini adalah sesuatu yang bisa ditutupi dalam beberapa detik. Tubuhnya berkedip dan muncul kembali, menempatkan Xiao Yan dalam jangkauan serangnya. Dia mengayunkan pedangnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa yang telah keluar dari lubangnya karena membawa cahaya pedang angin yang tajam dan dengan licik menusuk dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Xuan berat. Karena dia meninggalkan penguasa Xuan berat, douki yang saat ini naik di tubuhnya meraung saat mereka melonjak di dalam nadinya. Perasaan dipenuhi energi berlama-lama di dalam tubuh Xiao Yan. Ketika zat berwarna hijau pucat, yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang, akan mencapai tempat setengah kaki dari dada Xiao Yan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa Xuan berat yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalan Yanran. Pedang seribu angin. Nalan Yanran tidak terkejut karena Xiao Yan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 bilah pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin douki langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan teriakan lembut, 5 bilah pedang tajam meninggalkan jarinya. Mereka membelit satu sama lain, berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat, sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 bilah pedang berputar tajam menerobos penghalang udara dan hampir seketika muncul di depan Xiao Yan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dari tengah.
Setelah itu, mereka menargetkan 5 titik vital di tubuh Xiao Yan dan menembak secara eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat mereka terbang melintas menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan serangan bilah pedang berputar cukup cepat untuk menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu, jelas tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari semuanya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat dijentikkan dari ujung jari Xiao Yan. Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakarnya sesuai keinginan. Meskipun Xiao Yan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 lagi yang dengan kejam menembak ke arah lengan kiri dan kanan Xiao Yan. Bilah pedang menghantam armor Douki dan gelombang percikan api dan suara gesekan yang menusuk telinga terdengar saat keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di armor Douki Xiao Yan. Meskipun lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Douki, samar-samar masih bisa melihat beberapa jejak darah darinya. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiao Yan menerima beberapa luka luar. Tentu saja, dari sudut pandang Xiao Yan, luka luar seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya ini. Saat suara ledakan tercipta, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampak bersandar di tanah saat dia menutup celah antara dia dan Nalan Yanran dalam sekejap. Telapak tangannya menopang dirinya di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang berputar dengan keras dan menghantam leher Nalan Yanran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampaknya kekuatan yang digunakan Xiao Yan tanpa ampun. Merasakan Xiao Yan, yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan seperti itu, Nalan Yanran menyatukan alisnya. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti kulit kucing dalam badai yang hebat. Meskipun dia hanya menarik jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan pedang panjangnya setelah dia menghindari serangan pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat menghadap ke depan. Kekuatan tak berbentuk yang ganas melonjak dengan keras dan menghantam dada Nalan Yanran dengan keras. Kekuatan serangan tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu, mundur beberapa langkah. Karena dia memiliki perlindungan armor Douki, bagaimanapun, serangan Xiao Yan kali ini tidak berdampak banyak selain mematahkan serangan lawan. Hati Xiao Yan juga memahami hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, dia tidak menyangka serangan ini akan menyebabkan banyak kerugian terhadap Nalan Yanran. Karena itu, saat dia mundur, telapak tangannya dengan keras menghantam tanah. Gaya yang ganas menyebabkan beberapa garis retakan menyebar di permukaan batuan hijau yang keras. Tubuhnya melompat dan mendekati Nalan Yanran seperti hantu. Segera, dia melepaskan serangan terkuatnya sejak dia tiba, seperti gunung berapi yang meletus. Xiao Yan menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, tangan, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya pada saat ini, diubah menjadi senjata yang menakutkan, yang dapat membunuh. Lengan dan sikunya menari dan energi menakutkan menyebabkan ledakan berulang kali muncul di udara kosong di sekitarnya. Setiap kali gaya meleset, akan meninggalkan bekas lubang yang cukup dalam di permukaan batu hijau. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiao Yan yang sangat agresif ini, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan berada tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan dari kelincahan teknik Dou untuk berulang kali menghindari serangan Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memancarkan aura pedang yang keras saat pedang itu berkilauan, sehingga meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Saat pertarungan antara keduanya secara bertahap memasuki fase yang intens, Douki yang kuat tampaknya melonjak di dalam dua tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan tinggi. Ketika Douki bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau bersinar di tanah terbuka. Douki panas dan bilah pedang tajam berulang kali ditembakkan dari sampul cahaya hijau.
Dua bayangan terus bergerak cepat di dalam kotak. Dering pedang yang jelas dan suara benturan logam terpancar tanpa henti dari titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga menjadi semakin liar seiring dengan peningkatan intensitas pertarungan. Secara progresif, itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Mengamati sosok buram yang berulang kali berkedip dan bergerak di alun-alun, ekspresi murid-murid sekte awan berkabut di sekitarnya semuanya sedikit membosankan. Dalam pertempuran sebelumnya yang menemui jalan buntu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Nalan Yanran setidaknya telah menampilkan 3 teknik Dou kelas Xuan. Namun, teknik Dou ini yang cukup untuk membantunya dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang lebih kuat darinya benar-benar dijinakan oleh Xiao Yan, yang kekuatannya jelas sedikit lebih lemah dari miliknya. Hanya pada saat ini para murid dari sekte awan berkabut ini akhirnya mengerti betapa konyolnya rumor itu ketika rekan-rekan mereka menggambarkan Xiao Yan dari klan Xiao sebagai orang yang tidak berguna dan bagaimana dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mampu bertarung dengan orang yang paling luar biasa dari generasi muda dari sekte awan berkabut begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda yang lembut dan tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa. Bab 338 Puncak Angin Matahari Terbenam yang Mempesona. Di alun-alun batu hijau besar, Dou Qi yang kuat dan bilah angin tajam berulang kali ditembakkan, meninggalkan banyak bekas luka dalam yang jelas dan terlihat di permukaan keras di sekitarnya. Semua orang menahan napas saat ini. Tatapan mereka mengikuti dua sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dalam sekejap. Pertarungan yang semakin sengit dan memanas menyebabkan banyak orang yang jantungnya melompat ke tenggorokan saat mereka menyaksikan pertempuran eksplosif kedua belah pihak. Kesan asli mereka tentang Xiao Yan adalah seseorang yang seharusnya dikalahkan pada kontak pertama, tetapi dia secara tak terduga tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan dalam pertarungan. Sebaliknya, dengan serangan jarak dekat yang sangat ganas itu, dia benar-benar samar-samar tampak seperti sedang menekan Nalan Yanran dalam hal serangan. Ini benar-benar mengejutkan murid-murid sekte awan berkabut yang awalnya mengira bahwa kemenangan mudah dalam genggaman mereka. Tentu saja, ini tidak hanya terjadi pada murid sekte awan berkabut biasa. Setelah Xiao Yan diam-diam menggunakan api surgawi untuk sepenuhnya memblokir semua teknik Dou kelas Xuan yang telah berulang kali ditampilkan Nalan Yanran, tetua sekte awan berkabut di platform batu akhirnya menjadi untuk menampilkan ekspresi tidak nyaman. Beberapa teknik Dou yang ditunjukkan oleh Nalan Yanran pada dasarnya termasuk tipe yang maju dan sulit dipelajari. Apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tidak akan mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Dou yang dia perlihatkan. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka dengan jelas memberitahu Yun Leng dan yang lainnya bahwa teknik Dou yang memiliki kekuatan besar sebenarnya diblokir oleh Xiao Yan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita luka apapun. Tetua pertama. Xiao Yan itu tampak sedikit aneh. Setiap kali teknik Dou Nalan Yanran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan teknik Dou Nalan Yanran tidak dapat memperoleh hasil yang sebenarnya. Setelah menatap tanah terbuka dengan saksama dengan matanya, seorang lelaki tua berjubah putih tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan dengan lembut memberitahu Yun Leng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut lelaki tua berjubah putih itu, beberapa sesepuh lainnya, termasuk Yun Leng sedikit mengangguk. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan energi aneh yang mengandung panas. Namun, Xiao Yan menampilkan api surgawi, sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan sangat akrab. Oleh karena itu, meskipun Yun Leng dan yang lainnya hanya bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya digunakan Xiao Yan. Jangan panik. Izinkan saya untuk merasakannya dengan cermat. Wajah Yun Leng muram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan segera menggunakan Dou Qi di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar yang memiliki afinitas yang sama. Dia kemudian mulai melihat setiap tindakan Xiao Yan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yun Leng, beberapa tetua lainnya bertukar pandang dan tetap diam. Mereka terus menatap pertempuran yang semakin intens.
Tidak lama setelah tetua ini terdiam, dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di udara. Segera, dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar tanah terbuka. Tatapan mereka menyapu pertempuran yang terkunci tak terpisahkan di bawah dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Setelah dua sosok manusia muncul, Jia Xingtian dan yang lainnya yang berada di ujung pohon besar melemparkan pandangan mereka. Ketika tatapan mereka tertuju pada pria paruh baya yang tampak sangat tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka untuk sesaat terkejut. Segera, mereka tertawa dan menyapanya. Aliran orang yang tak ada habisnya langsung berbondong-bondong. Dari sini dapat dilihat seperti apa status dan posisi yang dipegang orang ini di Kekaisaran Jiama. Bahkan orang-orang setingkat Jia Xingtian dan Famha bersikap sopan padanya. Orang yang datang adalah Raja Pil Guhai dari Kekaisaran Jiamha dengan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling saat ini tidak lagi sombong seperti di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Guhai dan tersenyum saat dia menyapa Nalanji dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat sikapnya ini, tampaknya dia telah berubah sedikit karena kegagalannya di Grand Meeting Alchemist. Sungguh tidak terduga bahwa Old Jia dan Old Fa ada di sini. Tetapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini, jadi tidak ada yang menyambut Anda. Maafkan saya. Guhai menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia juga tidak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi yang cukup besar di Kekaisaran Jiama. Ini adalah... Pandangan menyapu Guhai tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Keraguan melintas di wajah Guhai. Dengan kemampuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami bisa merasakan kekuatan bergelombang yang sebagian tersembunyi dari yang terakhir. Hai Bodong. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Guhai. Wajah acuh tak acuh yang biasa dia gunakan pada orang asing belum pernah terjadi sebelumnya mengungkapkan senyuman yang agak kaku. Meskipun dia jauh lebih senior dalam senioritas dibandingkan dengan Guhai, hanya orang-orang di dunia ini yang memiliki kepalan tangan besar dan kemampuan hebat yang benar-benar akan menerima perlakuan yang sama atau hormat dari orang lain. Dia mungkin seorang Dou Huang, tapi Guhai, sebagai Grandmaster Alkemis paling terkemuka di Kekaisaran Mahajia, adalah seseorang yang bahkan seorang Dou Huang harus memperlakukan sama ketika mereka bertemu. Ini karena semua orang tahu jenis kekuatan pengumpulan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 6. Kaisar S. Hai Bodong? Mendengar Hai Bodong menyebutkan namanya sendiri, Guhai terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresinya kembali normal dan dengan senyuman, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Guhai masih berlatih, aku mendengar begitu banyak tentang nama Hai Tua. Sampai jumpa hari ini, gengsimu tidak kurang dari dulu. Hai Bodong tersenyum. Karena pihak lain memperlakukannya dengan cara ini, dia tentu saja tidak bisa kurang sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar beberapa kata, Guhai akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah medan pertempuran. Setelah melihat pertarungan yang sangat dekat dan intens, alisnya segera bergerak-gerak. Dia bertanya dengan heran. Orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao? Itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Guhai. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalanji yang menjawab. Guhai mengangguk. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan pertempuran. Itu secara alami bohong jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Dou Se 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian, bagaimanapun, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun telah membuatnya memperbaiki jumlah pil obat yang tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Meskipun sekte awan berkabut dan dukungannya sendiri, bagaimanapun, Xiao Yan ini benar-benar berhasil mengikuti di belakang hanya dengan 3 tahun. Hanya dukungan macam apa dari faksi yang sangat besar dan bakat pelatihan yang menakutkan yang dia butuhkan untuk melakukan ini? Keseriusan ditambahkan pada wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, itu segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka.
Kecepatan gerakan Xiao Yan, yang awalnya secepat kilat muncul seperti film yang dimainkan dalam gerakan lambat karena perlahan-lahan dimainkan dalam pikiran Gu He. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiao Yan benar-benar terungkap dalam persepsi Gu He. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang melakukan yang terbaik untuk mengamati pertarungan, dua orang di lapangan terbuka, yang tampak seperti sosok yang terjalin kabur di mata murid biasa sekte awan berkabut telah menjadi sangat jelas. Sosok-sosok yang terjalin berkedip dan bergerak di medan pertempuran sekali lagi bersentuhan dan mundur. Mengikuti suara ledakan. Kedua sosok itu masing-masing terdorong mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir di permukaan tanah. Angka-angka yang dipaksa mundur terhenti perlahan. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran dengan jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka pedang bersilangan telah muncul di Douki Armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah luka pedang yang dalam itu, samar-samar seseorang bisa melihat darah segar berwarna merah cerah. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar sebelumnya. Penampilan luar Xiao Yan cukup jelek, tetapi Nalan Yanran juga dalam kondisi yang sama buruknya. Gaun bulan aslinya yang bersih tampak agak tidak teratur saat ini. Orang bisa melihat jejak kaki yang jelas di sekitar perut bagian bawah. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana beberapa keringat telah muncul. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara nafasnya sedikit tergesa-gesa. Dari cara kedua orang ini, nampaknya masing-masing dari mereka menang dan kalah dalam pertempuran sengit sebelumnya. Setelah mereka berdua menampakkan diri, bisikan pribadi yang awalnya hadir di tanah terbuka sekali lagi menjadi sangat sunyi. Semua orang terinfeksi oleh cara, memberikan tit for tat, dari mereka berdua dan tidak berani mengatakan apapun untuk melanggarnya. Angin sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun yang layu mengikuti angin, berputar-putar dan menyapu di antara keduanya. Keheningan berlangsung lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang pandai membawa emosi yang rumit saat dia mengamati wajah acuh tak acuh dari pemuda di seberangnya. Tangannya perlahan terulur untuk melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan mengayunkan kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti cahaya bulan yang turun. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah menuju pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka kancing rambutnya dan rambut hitamnya terurai. Itu memancarkan kehadiran lincah yang halus. Adegan mengharukan itu menyebabkan hati orang-orang yang sudah tergila-gila padanya berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu? Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yun Leng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam sendiri. Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tapi untuk bisa memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang tetua berjubah putih menghela nafas dengan lembut. Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Gu He saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan orang lain di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tercengang. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan pertempuran. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan menutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambut panjangnya melayang dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai melayang di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara. Energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih pada saat ini karena mereka mulai naik dengan cepat. Riak-riak substantif berwarna hijau pucat melingkar menyebar berulang kali dari tubuhnya. Pedang panjang itu perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarah ke Xiao Yan di bawah. Pada satu kesempatan, pedang panjang itu bergetar dengan lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak menuju pedang panjang dan berkumpul bersama. Dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang itu melonjak. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiao Yan, mari kita putuskan pemenangnya.
Wajah cantik putih Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang pernah sangat dia benci. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang menusuk mata itu. Di bawah cahaya itu, energi menakutkan dengan liar diaglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu trufnya? Karena memang begitu. Saat matanya yang cantik menatap pria muda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang telah menjadi sangat berat saat dia mulai menggerakkan pedang dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan pedang panjang, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Xiao Yan memperhatikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya dengan lembut terulur dan dengan embusan, api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid biasa Sekte Awan Berkabut tidak terpengaruh setelah kemunculan api berwarna hijau, para tetua serta guheh dan orang-orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Hal ini khususnya terjadi pada kelompok Fama. Perasaan akrab di hati mereka semakin kuat. Pedang panjang yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang menyebabkan dia kesulitan mengendalikannya. Pada saat tertentu, energi pada pedang panjang diseduh ke kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak serius dan setelah teriakan yang jelas, sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantulkan pedang panjang mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Puncak angin, pesona matahari terbenam. Teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Aura pedang tajam melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras benar-benar retak di bawah tekanan aura pedang yang tajam ini, membentuk garis retakan yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan pedang yang menakutkan arwah di langit, murid Sekte Awan Berkabut buru-buru meletakkan tangan mereka di tangan satu sama lain. Gelombang douki naik dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi yang sangat besar yang menyelimuti lebih dari setengah persegi. Hanya dengan mengandalkan itu mereka berhasil melepaskan tekanan yang diciptakan dari aura pedang di langit. Ini sebenarnya adalah puncak angin. Sungguh tidak terduga bahwa Yun Yun bahkan telah mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini, Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di medan pertempuran. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan Yaoan dan Wan, ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu dimuntahkan dan berhenti di tangan kiri Xiao Yan. Catatan, Yaoan atau Danwan adalah pil yang bukan merupakan pil obat yang tepat. Mereka juga tidak memiliki efek pengobatan atau sangat sedikit. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap tajam ke arah Xiao Yan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit hingga hampir menjadi garis lurus. Hari itu, di alun-alun keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Xiao Yan itu juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu, Xiao Yan itu Xiao Yan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukanlah satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalanji, Mu Zhen, dan yang lainnya di pohon besar juga tercengang pada saat ini. Sebenarnya, orang terpenting tidak sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang digantung di udara dan baru saja menunjukkan teknik Dou yang menakutkan ini. Nalan Yanran. Bab 339 terkena. Ini adalah... Nalan Yanran terkejut saat dia melihat Xiao Yan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit.
Tindakan familiar menyemburkan api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Xiao Yan, yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan di dalam pikirannya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pemuda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chuyun dengan kekuatannya sendiri di alun-alun keluarga kekaisaran saat itu. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya tiba-tiba menyadari. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan Grand Meeting Alchemist untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiamha, dan orang yang bahkan menyebabkan Nalan Yanran secara tidak sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya angkuh, sebenarnya adalah pemuda ini yang dia pandang sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya yang merah. Ekspresi di wajahnya yang cantik itu berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuhnya yang kaku itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekumpulan lem. Wajah aslinya yang acuh tak acuh menjadi agak pucat saat ini. Ini adalah orang pertama dengan usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun ini. Namun dia sebenarnya adalah pemuda yang dia anggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Celah semacam ini yang tampak seperti dua dunia berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Xiao Yan. Penemuan mendadak itu juga menyebabkan Jia Xingtian, Famha, Nalan Ji, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke dalam kondisi kusam. Mungkin, dua yang pertama memiliki perasaan samar sejak awal pertarungan, tapi mereka masih merasa agak absurd saat kebenaran terungkap di depan mata mereka. Xiao Yan, Xiao Yan. Ah, kami benar-benar kacau di masa tua kami. Famha menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap sosok kurus pemuda di medan pertempuran. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Ini benar-benar tidak terduga. Orang ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga menakutkan. Ah, memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda. Ia memang pemuda yang memiliki bakat luar biasa." Kali ini, klan Nalan dan Sekte Awan Berkabut benar-benar memilih pihak yang salah untuk ditekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian agak aneh. Setelah melihat kinerja Xiao Yan di Grand Meeting Alchemist, wajar saja jika dia dengan jelas memahami potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya cukup waktu, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Sekte Awan Berkabut, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar telah menuangkan penyesalan mereka sampai ke usus mereka, merasakan penyesalan yang besar. Wajah Mu Chen, primer Tengshan bersama dengan yang lain di pohon besar juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua menyapu ke arah Nalan Ji yang menjadi benar-benar tercengang. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa kasihan. Nalan Ji menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera, dengan kasar, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalan Ji akhirnya merilekskan ekspresi kusam lucu di wajahnya. Tangannya dengan paksa bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, daun yang bergetar berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, mengungkapkan kepanikan dan kehilangan yang dia rasakan di dalam hatinya. Xiao Yan, apa itu Xiao Yan? Tatapan Nalan Ji menatap tajam ke pemuda di medan pertempuran. Dalam pikirannya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan, akhirnya menyatu dengan sempurna. Sudut mulut Nalan Ji tanpa sadar sedikit bergetar. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan Nalan Ji merasa pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan hati Nalan Ji tiba-tiba menegang. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa,
tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memurnikan pil, yang tidak dapat berhenti dipuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Klan Nalannya, bagaimanapun, benar-benar telah mendorong pemuda ini dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode Xiao Yan mengadopsi identitas Xiao Yan, Nalanji bisa dianggap cukup akrab dengannya selama kontak satu sama lain. Karena itulah dia bisa merasakan kesan anak muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan memiliki dua hal ini, Nalanji tidak meragukan bahwa tingkat yang bisa dicapai oleh anak muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang yang seharusnya menjadi perisai tebal untuk klan Nalan serta orang yang kuat dengan potensi tak terbatas, telah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Ini menghasilkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata satu sama lain. Dua situasi yang sangat berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit yang berdenyut menyebar dari hatinya. Nalanji menghela nafas panjang. Saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiao Yan terhadap Nalan Yanran, apakah Nalanji benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan berat selama 3 tahun. Meskipun Nalanji tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiao Yan saat ini, dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang sepi yang akan dialami orang biasa. Menerima terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang? Nalanji mengeluarkan batuk yang hebat dan wajahnya yang semula ramping berubah pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosinya yang rumit, dia saat ini tampak tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan menyebabkan semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang yang memimpin klan Nalan ini. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk mengejutkan semua orang? Ini terutama terjadi ketika menantu laki-laki ini pada awalnya akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Xiao Yan. Xiao Yan ini sebenarnya Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menjerit tanpa sadar saat dia menatap Xiao Yan di medan pertempuran. Xiao Yan. Anak muda yang telah menjadi juara pertemuan akbar alkemis musim ini? Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Iya. Liu Ling menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Sungguh tidak terduga bahwa dia sebenarnya adalah Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiao Yan adalah Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki perasaan terhadap Nalan Yanran. Karena ini masalahnya, orang yang awalnya dia anggap sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pengobatan, keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, baru 3 tahun berlalu. Namun dia benar-benar mampu memperbaiki pil semangat hijau 3 garis, pil obat tingkat 4 dengan kualitas seperti itu. Jika ini benar, bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil sangat menakutkan. Liu Ling berkata dengan serius. Anda juga akan mengaku kalah? Sepertinya kegagalan Anda di Grand Meeting kali ini agak menguntungkan Anda. Setidaknya, Anda tidak lagi sombong seperti dulu. Kata Gu He sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, dia secara alami dengan jelas mengetahui kesombongan di tulang yang terakhir.
Benar-benar tidak terduga bahwa Liu Ling akan menghormati Xiao Yan ini yang jelas sedikit lebih muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan percakapan dengan mengetahui bahwa kesombongan masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam api surgawi, sedangkan api berwarna ungu tampaknya menjadi jenis api binatang, yang mungkin dia peroleh dari semacam tubuh binatang ajaib tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster Alkemis. Dengan satu pandangan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, inti api teratai hijau, dan api ungu. Untuk dapat mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak heran bahkan jika Anda kalah darinya. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang bodoh hanya menyaksikan kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Hanya dengan pandangan kasar belaka, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya di samping Gu He. Tapi kenapa nyala api berwarna hijau ini memberiku perasaan yang familiar? Gu He tiba-tiba merajut alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi, berwarna hijau. Gu He perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara cerah dan gelap saat berubah. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia menghabiskan banyak usaha di Gurun Tager saat itu dan bahkan menerobos ke daerah pedalaman gurun, berkonflik dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu tampaknya untuk semacam api surgawi berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari gurun, Gu He juga dengan jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka sepertinya telah diperdaya oleh orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba menjadi kaku. Dia akhirnya ingat. Orang yang secara tidak sengaja mereka selamatkan dari tangan kepala ular perempuan di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai bergerak secepat kilat dalam pikiran Gu He. Semua keraguan yang dia miliki saat itu tampaknya telah terjadi pada saat ini dan semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya begitu jelas ditangkap. Tak heran jika ada seseorang yang memimpin, diam-diam menyelinap ke kota saat mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan mendapatkan api surgawi. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah lembut dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Gu He menghela napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari. Saat itu, orang yang telah menjadi penerima manfaat selama mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki hubungan dengan Xiao Yan yang tidak bisa disangkal, bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Gu He memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia melihat Xiao Yan di medan perang. Hatinya tiba-tiba merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Barisan dari kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Mahajia. Namun, mereka akhirnya jatuh hati pada rencana seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Meskipun saya tidak tahu bagaimana tepatnya Anda melakukannya, tetapi sekarang, Anda harus menyelesaikan kesulitan ini terlebih dahulu di depan Anda. Puncak angin, Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan. Bab 340, Api Teratai Angry Buddha skala kecil. Angin dingin membelah langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks bersyarat, dia tampak mencoba untuk meraih pedang cahaya yang telah ditembakkan secara eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah merupakan tekanan besar untuk menampilkan puncak angin. Tidak mungkin baginya untuk mengerahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sebagai Longword, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah, karena itu dengan keras menghantam seperti matahari yang panas ke arah Xiao Yan yang berdiri di tanah terbuka.
Hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa di dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan yang tidak pernah mau mengakuinya, terhadap pemuda bernama Xiao Yan. Seorang pria yang memiliki kekuatan yang menaklukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Karena memiliki emosi yang rumit inilah Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Xiao Yan. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang dia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan lebih tua atau kerabatnya. Meskipun saat dia tidak berhubungan dengan Xiao Yan untuk waktu yang lama, Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk menyia-nyiakan semua kemampuannya yang luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan racun panas, yang bahkan Raja Pil Guheh tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Selain itu, dia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat-saat terakhir untuk membalikan keadaan kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang akan segera hilang. Satu demi satu, prestasi ini, yang menyebabkan darah orang mendidih, telah menyebabkan banyak wanita muda yang berbeda merasakan kasih sayang padanya. Di bawah aura hasil yang menonjol semacam ini, bahkan wanita luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Gadis mana yang tidak pernah membayangkan dalam hatinya bahwa pangeran menawan yang dia cintai tidak menerima sorakan dari puluhan ribu orang? Tidak diragukan lagi, pahlawan menyukai keindahan, tetapi kecantikan serupa juga mencintai pahlawan. Tindakan Xiao Yan saat itu, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jiamha, mungkin bukan niat aslinya, tetapi di mata warga kekaisaran Jiamha, dia layak untuk itu. Kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuh tak acuh dan angkuhnya Nalan Yanran, dia juga seorang wanita. Apalagi, momen di mana pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan memang juga momen di mana dia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang itu tadi. Namun, setelah dia gagal melakukan tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah. Emosi di dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang diikat menjadi satu, tampak rumit dan sulit dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang memukulnya dari langit di atas menekan pakaian itu dengan erat ke kulit Xiao Yan. Api berwarna ungu berkedip berulang kali. Hanya kumpulan api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan segera tapi perlahan mempersempit jarak di antara mereka. Tampaknya merasakan tabrakan yang akan segera terjadi, kedua nyala api tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. Bibit api dengan gila mulai melompat-lompat saat suhu panas mereka mulai naik dengan cepat. Apa yang dia pikirkan untuk lakukan? Saat mereka melihat tindakan aneh Xiao Yan, Famha, Guheh, dan yang lainnya di pohon besar semuanya tercengang dan wajah mereka bingung. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda menjadi satu? Guheh memang layak disebut alkemis tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti niat Xiao Yan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda? Apakah dia tidak takut dengan serangan balik dari api? Sebagai alkemis tingkat 6, Guheh secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Kesulitan mencoba untuk berhasil menggabungkan dua api yang berbeda bersama-sama hampir tidak terbayangkan. Bahkan Guheh sendiri tidak berani menjamin bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Bagaimanapun, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan kejam Xiao Yan, di mana seseorang pergi tanpa takut mati.
Bagi seorang alkemis, serangan balik dari api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan di dahi mereka, tetapi dengan keajaiban sebelumnya yang dibuat di Grand Meeting Alkemis, mereka mengerti untuk tidak sembarangan meremehkan anak kecil yang masih sangat muda ini. Tampaknya tidak ada kekurangan keajaiban dalam hal pemuda yang luar biasa ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia melihat tindakan Xiao Yan, alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai terasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa penggabungan jenis ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Hai Bodong memiliki beberapa trauma psikologis setelah ledakan skala yang sangat besar dari penggabungan waktu yang lain, yang hampir menyebabkan beberapa Dou Huang menemui kematian mereka. Oleh karena itu, selama dia melihat api yang bergabung, dia tidak bisa menahan dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, beruntung Hai Bodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia dengan paksa menekan ki di dalam hatinya, yang menjadi sedikit tergesa-gesa, sementara matanya menatap tajam ke medan pertempuran. Api berwarna hijau dan ungu semakin dekat. Riak energi yang ganas berulang kali melonjak keluar dari dua nyala api. Kadang-kadang, bibit api akan melompat ke depan memancarkan ledakan keras yang seperti gelombang guntur, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiao yang tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat sebelum tangannya seketika dan tiba-tiba bertepuk tangan erat. Bang, bang. Api dua warna itu saling bertabrakan dengan keras. Gelombang suara gemuruh yang teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit bersama-sama dan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu membungkus dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya, dia mulai mengendalikannya dengan sangat mudah dan familiar. Saat gesekan di antara tangan Xiao Yan semakin cepat, cahaya samar tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya, yang diikat erat, perlahan-lahan terbuka. Cahaya dua warna hijau ungu dari telapak tangannya tiba-tiba menyebar kemana-mana. Cahaya cemerlang itu perlahan-lahan melemah. Saat mata semua orang buru-buru menyapu, wajah mereka segera tertegun saat mereka melihat teratai api ungu hijau yang perlahan berputar, tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah, dia terkejut saat melihat api dua warna di tangan Xiao Yan. Mulutnya terbuka saat dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, di atas teratai api itu. Matanya seketika dan tiba-tiba menyusut. Sungguh energi kekerasan yang sangat besar. Api surgawi dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan besar untuk terbentuk karena ketidakcocokannya. Orang ini sebenarnya mampu melakukan langkah ini. Sebagai alkemis tingkat 6, Gu He dengan jelas memahami bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama-sama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengontrol keseimbangan seperti itu. Jika salah satu dari dua nyala api itu memecahkan keseimbangan ini, kedua nyala api ini akan meledak terlebih dahulu sebelum bisa ditembakkan. Jika ini terjadi, Xiao Yan tidak hanya akan gagal melukai lawannya, tetapi dia juga akan menyebabkan dirinya terluka parah, kehilangan lebih dari yang dia peroleh. Dia tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan dua jenis api dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencobanya. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat mengatakan bahwa kesulitan dari penggabungan semacam ini seharusnya tidak kalah dengan penyulingan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan Gu He merasa sok? Tidak ada keluhan kalah melawan dia. Gu He menghela nafas, menoleh dan berbicara dengan Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius saat dia menganggukkan kepalanya.
Meskipun persepsi spiritualnya tidak mungkin seketat Guhe, dia masih samar-samar bisa merasakan energi besar seperti apa yang dimiliki oleh teratai api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Guhe bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Benda apa yang dia ciptakan itu? Yun Leng, yang berada di platform batu, mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu setelah melihat teratai api ungu hijau tergantung di atas tangan Xiao Yan. Tidak ada ide. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena ketidaktahuan. Yun Leng mengatupkan alisnya erat-erat. Dia perlahan membelai janggutnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan telah meningkat di dalam hatinya. Semua tatapan yang ada di lapangan terbuka dikumpulkan di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin jenis kekuatan apa yang dimiliki teratai api hijau ungu, murid-murid sekte awan berkabut tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan pertempuran mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari teratai api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Sejak mereka mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan terkejut beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Teratai api berwarna hijau yang ditangguhkan itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan membelah kakinya sedikit saat energi dalam jumlah besar mengalir ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya tiba-tiba menjentikan teratai saat dia dengan lembut bergumam. Ayo. Api teratai Buddha yang marah. Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melintas ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat melintas di udara. Akhirnya, mereka bertabrakan hebat sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Bang! Suara ledakan besar bergema di seluruh gunung awan berkabut pada saat ini. Bersambung ke episode 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.